Oke, selamat siang. Nih, apa kabar hari ini? Baik-baik ya. Semangat, semangat. Papa Mama sehat? Oke, hari Kamis kita ulangan ya. Nah, siapa yang udah lihat rekamannya? Sudah, oke, dipelajari baik-baik ya, sama dipelajari juga yang di PR itu hari ya, berapa nomor itu, oke? Ya, sekarang kita akan kembali ke kita punya channel. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau kasih lihat dulu nih, ada yang kenal ini enggak ya? Nih lagi nih. Mana lagi itu? Mana? Sama Jero. Ya dong. Mana lagi? Gak ada tuh. Ada tadi di mana ya? Fotonya ya. Tar. Nih, Oja di fotonya Bang Oja tuh. Papinya Jero. Nih, lagi nih. Cool kan? Ini belum datang temennya yang lain. Temennya belum datang. Ah, ini asistennya ini. Asistennya Jerome. Iya. Bersih sekali mukanya. Bersih sekali. Iya. Oke, udah ya. Jerome-nya udah ya. Sampai Januari nanti ya. Yo, di Januari nanti dia datang. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke kita punya materi ke bab 3 ya. Sudah. Berhenti Mi di bab 3 sekarang masuk di induksi magnet. Induksi magnet. Nah, di induksi magnet nanti kita akan belajar hasil penemuannya dari Ørsted. Ya, Ørsted itu menggunakan sebuah penghantar, lalu penghantar itu dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan itu berarti ada positif, ada negatifnya ya. Dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, seperti inilah. Oke. Nah, kemudian si Ørsted itu menempatkan sebuah magnet jarum di sekitar apa namanya kawat yang berarus ini. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang magnet nih. Magnet itu punya berapa kutub? Punya 2 kutub, yaitu kutub apa? Utara dan selatan. Siapa yang udah pernah lihat magnet jarum atau pegang magnet jarum? Belum pernah ada. SMP kalian nggak dikasih lihat pegang magnet jarum? Enggak. Oh, kesian. Atau siapa yang pernah lihat kompas? Pakai kompas pernah? Ah, di dalam kompas itu ada magnetnya. Ya, jadi yang bentuk jarumnya itu adalah magnet. Jadi itu adalah magnet jarum. Nah, magnet jarum pada kompas itu menunjukkan kemana? Arah kemana? Ke utara dan ke selatan ya. Oh, ke selatan mata angin ya. Utara mata angin, selatan mata angin selalu menunjuk arah utara selatan ya. Nah, sekarang magnet jarum itu terdiri dari 2 kutub juga, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Pertanyaannya, kenapa kutub utara magnet jarum menunjuk ke arah kutub utara bumi atau arah utara bumi, dan kutub selatan magnet jarum itu menunjuk ke arah selatan bumi? Ada apa di kutub utara dan di kutub selatan? Nah, belum bisa menjawab. Kalau belum bisa menjawab lagi, kalau di muatan listrik ya, muatan yang sejenis positif dengan positif, negatif dengan negatif itu terjadi apa? Tolak menolak. Lalu muatan yang berlawanan jenis negatif positif atau positif negatif itu terjadi apa? Tarik menarik. Jadi ingat ya, yang sejenis harus tolak menolak, yang berlawanan jenis baru tarik menarik. Jadi jangan sampai ada manusia yang sejenis saling tarik menarik, itu melanggar kebenaran firman Tuhan gitu ya. Jadi bertobat memang, minta pengampunan daripada Tuhan ya, jangan sampai ya. Mudah-mudahan tidak ada lah ya, di antara kalian tidak ada. Kalau ada segera bertobat. Kalau mulai memiliki ketertarikan dengan sejenisnya, mulailah bertobat, minta pimpinan Roh Kudus kasih kekuatan ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau untuk kutub magnet sama dengan muatan sejenis tolak menolak. Magnet pun yang sejenis akan apa?
Kenapa? Tolak menolak. Kalau berlawanan jenis, tarik menarik. Jadi utara dengan utara, tolak menolak. Selatan dengan selatan, utara dengan selatan, selatan dengan utara. Nah, sekarang magnet jarum ini kan kutub utara, kutub selatan. Tetapi arah utaranya itu menunjuk ke arah utara bumi. Berarti di kutub utara bumi itu ada apa? Ya, ada magnet. Magnetnya magnet apa coba? Selatan. Kenapa selatan? Saling menarik. Kenapa selatan dengan utara? Yang tarik menarik itu yang apa? Berlawanan jenis, bukan berlawanan arah, berlawanan jenis yang tarik menarik. Utara dengan selatan yang berlawanan, selatan dengan utara berlawanan, jadi tarik menarik kan. Jadi kutub selatan magnet jarum itu menunjuk arah selatan. Kenapa? Di kutub selatan bumi ada kutub utara magnet bumi ya. Oke, ingat baik-baik itu ya. Nah sekarang kita ke sini nih, ke sini. Nah ini dialiri arus nih ya. Percobaannya Orsted ini, Orsted yang melakukan percobaan nih. Ya, Orsted melakukan percobaan menghubungkan apa namanya? Penghantar itu dengan sumber tegangan. Arus itu mengalir dari mana ke mana? Potensial tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Arus, bukan muatan loh ya. Kalau Q itu kan dari rendah ke tinggi karena muatan negatif yang jalan-jalan kan. Arus itu kan dari potensial tinggi menuju ke rendah, potensial positif menuju ke potensial negatif. Dan ternyata ini, magnet jarum yang tadinya menunjuk arah utara selatan bumi itu dipengaruhi oleh kawat yang dialiri listrik ini. Ya, itu artinya apa? Di sekitar kawat listrik ini tertimbul medan. Nah, titik-titik di sekitar kawat listrik itu timbul medan yang dipengaruhi oleh medan yang ditimbulkan oleh kawat berarus itu dia mengalami induksi magnet namanya. Induksi magnet, jadi ada B. Induksi magnet itu lambangnya adalah B di sekitar kawat berarus listrik. Makanya ini magnet jarumnya ini dipengaruhi oleh induksi magnet ini sehingga dia bereaksi gitu loh, ya, sehingga dia bereaksi. Nah, untuk menentukan kutub utara selatan buminya, kutub utara selatan magnetnya ya daripada kawat ini, itu kalian nanti menggunakan kaidah tangan kanan itu ya, menggunakan kaidah tangan. Ada yang pernah melakukan percobaan di SMP, ada paku gitu ya, ada paku gini. Nah, kemudian paku ini dililiti dengan kawat, kemudian kawatnya ini dihubungkan dengan batu baterai. Lalu ini didekatkan kepada paku-paku kecil. Ada yang pernah melakukan atau di SD mungkin? Enggak pernah? Yuk nanti kita bikin. Kasihan sekali lah, kamu pasti nggak beri. Ini percobaan anak SD dan SMP ini, ya. Online sih. Oh, kasihan. Ya udah, nanti minggu depan kita main-main. Ya, main-main dengan magnet jarum, main-main dengan magnet batang, lalu main-main dengan ini ya. Nanti minggu depan kita main-main 2 jam. Ya. Oke, enggak belajar, berarti kita hanya main-main saja. Main-main magnet, tapi kamu mengamati, nanti kamu bikin laporan maksudnya. Loh iya loh ya, masa mau main-main aja ya, harus ada reportnya dong ya. Nah ini pakunya ini waktu dililiti kawat email itu kawat tembaga ya, yang bikin kumparan biasa. Itu kalau dihubungkan dengan arus, maka kawat ini di sekitar kawat itu kan timbul medan magnetnya ya. Nah ini sehingga menyebabkan apa? Besi ini berubah menjadi magnet sementara. Besinya berubah menjadi magnet sementara, sehingga paku-paku kecil yang ada di sekitarnya itu akan ditarik oleh magnet. Kenapa? Dia mengandung besi kan, paku-paku kecil kan. Nah itu ya, seperti itu. Nah sekarang kita akan belajar secara khusus tentang induksi magnetnya, arah-arahnya itu kemana-kemana. Nah sekarang semua ambil bolpen. Ambil bolpen. Ambil bolpen ya. Pinjam dulu 1 bolpen. Oh, ada di spidol. Ini pun pakai spidol aja ya. Dan bolpennya dipegang di tangan kiri ya, di tangan kiri. Ya. Loh, satu-satunya guru SMA Sion yang pegang piala kan Ibu Ros. Ya. Belum ada masa sampai sekarang yang pegang piala juara 1, belum ada. Lihat dulu. Juara 1 apa tuh? Oh, udah bisa dibaca. Olimpiade Guru Fisika Sekota Makassar. Saya. Ya. Nah, sekarang ini. Tapi itu karena anugerah dari Tuhan. Ya. Karena itu tanpa persiapan itu datang. Tidak belajar. Sama sekali tidak belajar. Oke, jadi ini adalah kawat yang dialiri arus.
Lalu ujung bolpen ini menyatakan arah arus. Pakai tangan kiri ya, pegang di tangan kiri. Lalu kita gunakan tangan kanan untuk menentukan arah induksi magnetnya. Jadi tangan kanannya kamu rentangkan salib, ini beribet. Rentangkan gini ya, membentuk sudut 90 derajat, tegak lurus gini. Nah, ibu jari, ingat ya, ibu jari itu menyatakan arah arus. Lalu keempat jarimu melengkung kemana atau menikam kemana, itu menyatakan arah induksi magnetnya. Oke? Jadi, ibu jari menyatakan apa? Arah arus, lalu keempat jarinya ini menikam kemana, itu menyatakan apa? Arah induksi magnet. Dari semua kelas, yang paling perhatian kelas nil. Waktu percobaan ini, jadi ibu menjelaskan ini tuh semuanya ikut doang, tidak ada yang ditegur. Tepuk tangan dulu tuh nil dong. Wah, sip lah. Oke ya. Sekarang ini ya. Ini I ya, yang ini B. 4 jari ini B. Nah, sekarang kalau arusnya seperti ini kalau kita menggambar, bisa nggak kita gambar titik yang ada di sini dengan yang di belakang sini? Kalau kita gambar di situ loh. Ini kita tempelkan di sini. Titik yang di depan dengan di belakang spidol ini bisa digambar nggak? Nggak bisa kan? Yang bisa kita gambar titik yang di mana? Loh, di depan. Depan mana bisa digambar? Di sini. Belakang digambar di belakang spidol. Di mana? Di atas dan di bawah. Ya, di atas dan di bawah. Itu bisa kita gambarkan. Jadi kita akan melihat titik yang di atas dan yang di bawah. Nah, kalau arusnya arahnya ke sana, berarti ibu jarimu arahnya ke sana. Ikutin ini. Ini arah arusnya kan ke kanan. Ikutin kamu kananmu kan ke sana. Ya gini dah. Oh, ibu balik dah. Biar gak susah. Nih ya. Ini arusnya ke sana. Berarti titik di bawah ini namanya masuk bidang kertas. Jadi ini yang kita kertas. Ini menembus ke sana. Berarti menjauhi kita. Ini berarti menembus bidang kertas. Masuk ke bidang kertas. Ini arus ke kanan, menembus bidang kertas. Ya, masuk ya di bawah. Titik di bawah. Kalau di atas muter. Set. Ikut puter. Puter ini. Masuk. Keluar. Nah, ini berarti keluar bidang kertas. Ingat ya. Jadi untuk arus ke sini, titik di atas keluar, titik di bawah masuk. Ya. Ingat ya. Arus ke kanan, titik di bawah masuk, titik di atas keluar. Oke, sekarang kita putar bolpennya. Maka tanganmu juga muter. Jadi kalau arus ke kiri, titik di atas masuk, di bawah keluar. Oke, ulang lagi. Arus ke kanan, titik di bawah, titik di atas keluar. Oke, arus ke kiri, titik di atas, titik di bawah. Nah, sekarang bikin naik. Naik berarti gini. Kalau naik seperti ini, depan belakang nggak bisa digambar. Yang bisa digambar di mana? Kanan dengan kiri. Oke, arus naik kanan. Apa ini? Masuk. Kiri keluar. Oke, turun. Putar. Kalau di depan sini ya ke sana, tapi kan nggak bisa digambar. Gitu. Jadi di sini masuk, ini keluar. Ya, oke, bisa? Ya, ulang lagi. Yuk, ikut. Ke kiri, atas, bawah, kanan, bawah, atas, naik, kanan, kiri, turun, kiri, kanan. Oke, sip. Ya. Lihat ya. Sekarang kita mau gambar nih. Oke. Jadi sekarang pakai gambar. Pakai gambar. Nah, tadi yang ini dulu. Oke, ada satu. Kemudian berikutnya yang ini. Lalu ada yang naik. Ada yang turun ya. Oke, ini semua adalah I. Ya, I. Titiknya. Untuk yang ini, yang bisa digambar di mana? Atas dan bawah ya. Yang ini, atas dan bawah juga. Yang di sini, kiri dan kanan. Di sini, kiri dan kanan juga. Oke, sekarang kita lukis B-nya nih. B-nya, induksi magnetnya. Oke. Nah, arus ke kanan nih. Sekarang kamu ngikutin itu arah arusnya, berarti ke sana. Yang di sini keluar atau masuk? Keluar ya, harus tidak boleh salah loh ya. Jangan salah gambarinnya. Berarti ini keluar ya. Oke.
Yang di bawah masuk. Oke. Oh iya, Ibu lupa kasih tahu. Kalau untuk menggambarkan arah masuk dan arah keluarnya. Ya, untuk menggambarkan arah masuk dan arah keluar, kamu ingat ini. Ingat sumbu koordinat. Sumbu koordinat ini. Lalu yang satunya ini. Ya. Jadi seperti sudut ruangan itu. Sudut ruangan yang ke sini sumbu X, ke atas sumbu Y positif, yang ke sini sumbu Z positif gitu ya. Jadi X, Y, Z. Maka yang ini berarti sumbu X positif, lalu ini adalah Y positif, yang ini adalah Z positif, lalu di sini adalah Z negatif ya. Jadi yang masuk itu berarti ke arah Z negatif. Kalau keluar berarti ke arah Z positif. Ingat ya. Jadi ini B yang masuk. B masuk. Yang ini adalah B yang keluar. Jadi untuk masuk ini B masuk, keluar ini ya. Ingat ya. Oke. Itu perjanjian di antara kita. Jadi yang ini berarti B keluar ya. B-nya keluar, yang di bawah masuk. Oke. Sekarang yang berikutnya yang ini. Arusnya ke kiri. Di atas masuk. Oke, di bawah keluar. Lalu untuk yang arus naik. Di kanan masuk. Kiri keluar. Kemudian yang turun. Kanan yang ini masuk ya. Oke, masuk. Yang ini keluar ya, seperti itu. Ya, seperti itu aja udah. Nah, sekarang bagaimana rumus untuk menghitung besarnya induksi magnet itu ya, besarnya induksi magnet. Yang anggaplah ini arusnya yang naik. Kemudian ada dua buah titik, satu titiknya ada di sini, yang satu ada di sini itu ya. Nah, ini berarti masuk atau keluar? Masuk. Yang di sini keluar. Oke. Nah, sebutlah ini titik P, lalu ini adalah titik Q. Di sini adalah arus I ya. Nah, jaraknya itu kita sebut A ya. Jaraknya ini A. Kita sebut A. Ini ke sini adalah A. Ini jarak. A, ini A. Nah, besar induksi magnet itu dirumuskan B itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2 pi A untuk di sekitar kawat lurus. Di mana nilai daripada mu 0 ya, mu 0 itu ditetapkan sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, satuannya itulah Weber per ampere meter. Nah, kita mau lihat satuannya dari B nih ya, satuan B. Satuan dari B berdasarkan rumus di atas. Mu 0 satuannya apa? Weber per ampere meter. Lalu arus satuannya apa? Ampere, oke. Kemudian jarak satuannya apa? Meter, oke. Sekarang apa yang bisa dicoret satuannya? M? M bisa dicoret? Bisa dicoret M-nya kah? Ah, nggak bisa, iya. M-nya nggak bisa dicoret. Kenapa? Dibagi masih dicoret. Ya, nggak bisa dicoret. Jadi, apa yang bisa dicoret? Ampere, oke. Sehingga satuannya jadi apa sekarang? WB per M pangkat 2. Oke ya. Satuannya menjadi Weber per meter persegi. Oke. Weber per M pangkat 2. Nah, selanjutnya Weber per meter persegi itu disebut dengan Tesla. Atau disingkat dengan huruf T besar. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita kasih angka nih. Kita kasih angka. Kasih angka. I-nya mau berapa ampere? 10 ampere. Oke. Jaraknya ini A ke titik P. AP berapa? 5 cm. Kalau aki lebih panjang kan ini ya. Berapa? 10. Oke, berarti 10 cm nggak apa-apa. Nah, misalnya kamu diminta mencari berapakah B di titik P dan berapakah B di titik Q. Ya, sama dengan berapa. Nah, untuk di titik P, ya di P. Di P. A-nya berapa tadi? 5 cm kan? 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat berapa? Minus 2 meter. Maka B di P berarti sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 pi A-nya berarti yang di P ya. Mu 0-nya berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 satuannya Weber per ampere meter. Oke, dikalikan arusnya berapa? 10 ampere dibagi dengan 2 pi dikalikan
5 kali 10 pangkat minus 2 ini dalam meter. Oke. Sekarang apa yang bisa dicoret? Pi-nya coret. Oke. Apa lagi? Ini coret, coret. 2 kali 5? 10. 10 bagi 10? Habis ya. Nah, jadi sisa berapa? 4 kali 10 pangkat. 10 pangkat min 2 naik jadi apa? Plus berarti minus 5. Ini satuannya berarti Weber per meter persegi atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 apa? Tesla. Kalau mau dibikin ke mikro, jadi 40 kali 10 pangkat minus 6 Tesla atau sama dengan 40 mikro Tesla. Oke, jadi berarti yang belum dicari di mana? Di titik Q ya. Berarti kamu cari nanti ini soal nomor 1. Oke. Sekarang itu kan baru satu kawat tuh. Ibu mau bikin lagi. Jangan cuma satu kawat dong. Masa satu? Ibu kasih satunya naik, satunya turun. Yang turun pakai warna lain deh. Supaya semangat. Warna hijau itu. Ya, Gak boleh putus sih. Harus tersambung terus napasnya. Tuh, gitu ya. Oke. Nah, ada berapa titik yang kamu bisa gambarkan di sini? Di sekitar kawat. Masa 5? Yo, boleh 5 toh. Ya, ini misalnya titik pertama. Lalu titik kedua, lalu titik ketiga. Ibu mau kasih titik lagi di sini boleh enggak? 3 mau? Ini membentuk sudut kok. Jangan Mi. Oh, yo, oke 3 mau balik. Jadi ini titik P, titik Q, ini titik R. Sekarang ini I1. I1-nya mau berapa ampere? 2 ampere. Oke, I2-nya mau berapa ampere? 4 ampere. Nah, sekarang kita mau lihat nih jaraknya. Jarak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini. Oh. Ya. Oke. Ini jaraknya mau berapa? 5 cm. Lalu ini lebih besar dong dari 5. 10. Oke, yang ini 15. Oke, yang ini 10 lagi ya udah. Jadi kamu nanti cari B di P, lalu B di Q, lalu B di R ya. Kita lukis dulu nih. Lukis untuk B2 dulu, B1 dulu. Terhadap I1, titik Q dan R itu di kanan arus yang naik. Berarti B-nya masuk atau keluar? Lihat ini, Lara, lihat I-nya ke atas. I ke atas, titik ada di sebelah kanan. Masuk atau keluar? Masuk. Oke, berarti ini B1 ya. Di sini berarti keluar. Oke, kita tulis dulu supaya enggak lupa. Di sini B1, B1, B1. Oke. Berikutnya lagi mana? Yang mana? Lah, titiknya ada di sebelah mana? Dari kawat pertama. Di kanan toh? Ya, kalau B1 berarti kamu lihat arahnya I1. Ya. Kalau B2 berarti kamu lihat arahnya I2. Nah, sekarang I2-nya turun, titik R ada di kanan. Masuk atau keluar? Keluar. Jangan sampai salah loh ya. Lalu ini titik Q dan P ada di sebelah kiri. Turun arusnya. Keluar atau masuk? Masuk. Oke, berarti ini ke sana. Ini masuk juga ya? Oke, ya. Jadi ini berarti adalah B2, B2, B2. Oke? Nah, sekarang di P ada 2 B. Yang satu masuk, yang satu keluar. Berlawanan arah. Berarti B di P sama dengan B1 dikurangi dengan B2. Oke. B di Q dua-duanya searah. Berarti dia apa yang kalau searah? Tambah B1 ditambah dengan B2. Lalu B di R itu berlawanan arah. Berarti B2 dikurangi dengan B1 ya. Nah, sekarang misalnya untuk di P nih, di P. Di P A1 berapa? Jarak kawat pertama ke titik P 5 cm. A2-nya berapa?
A2 berarti jarak kawat kedua ke titik P. 20 cm. Oke. Untuk diki, A1-nya berapa? 10. Oke. A2-nya berapa? 5. Kamu bikin angka cantik sekali. Di R. Di R, A1-nya berapa? Hah? Berapa? Jarak kawat pertama, iya oke 25 cocok. 25 cm. A2 berapa? 10 cm. Nah, nanti kamu cari nih, di P B1 berapa, B2 berapa, baru cari ke B di P. Di Q juga sama, di R juga sama. Ya, gampang ya? Gampang, hanya sisa masuk-masuk aja. Ah, kok cuma 2? Bikin 3 dong, ayo. Nah, ini masih yang kawat lurus. Belum, ya. Kawat lurus Ibu mau bikin naik dulu. I1. Terus berikutnya lagi I2. I2, lalu I3 lagi warna biru. Naik atau turun? Naik, oke. Ada berapa titik yang bisa digambar? Berapa? Loh, ya bukan terserah. Loh, ada berapa? Ada berapa yang bisa digambar? Berarti harus digambar semua. 1, 2, 3, 4. Titik B, titik Q, titik R, titik S gitu. Ya ini minimal ada 4. Jadi ini kita sebut I1, ini I2, ini I3. Oke. Kita gambar mulai dari I1 dulu, warna hijau. Di titik Q, RS, masuk atau keluar? Masuk. Oke. Cot. Berarti di P? Keluar. Sekarang berikutnya untuk I2. I2 di R dan S masuk. Masuk atau keluar? Keluar. Ini keluar ya. Lalu di sini masuk. Oke. Jangan asal keluar masuk, harus di anu ya. Di tunggu dulu, Ibu tulis dulu. Ini adalah B2, ini B2, B2 harus dipakai tangan kanan, enggak boleh sembarangan. B1-nya tadi green ya. B1, 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 B1. Sekarang yang blue. Oke, yang blue arah arusnya kemana? 3, naik. Berarti di sini masuk atau keluar di S? Masuk. Lalu di R? Keluar. Kemudian di Q? Keluar. Di P? Keluar. Oke, bisa ya menentukan ya. Nah, gampang. Ini B3, ini B3, ini B3, di sini juga adalah B3. Oke, sekarang kita tentukan jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kita kasih angka nih. Berapa ampere I-nya? 2 ampere. Oke, ini 4. Ini 6. Oke. Ini jaraknya mau berapa ini? Yang paling kecil dulu. 2. Oke. Lalu ini berapa? 4. Lalu ini ke sini berapa? 10. Masa di sini 4, ini 6. Berapa? 8 ya? Ya, oke. Ini ke sini berapa? 5. Oke, ini berapa? 10. Oke. Ini berapa? 6. Oke. Oke. Ya. Kalian cari B di titik P, Q, R, dan S. Itu soal nomor berapa? 3. Tadi 2. Nah, sekarang berikutnya adalah untuk yang di kawat melingkar. Ya. B di kawat melingkar nih. Oke, di kawat melingkar. Ya, itu kan hapus di sininya. Dialiri arus nih ya.
Kawat melingkar ini dialiri arus. Seperti ini. B-nya arahnya kemana coba di tengah? Untuk di tengah. Arahnya kemana? Kenapa terserah? Titiknya ada di kanan, di atas atau di bawah? Dari ini, arus bawah. Arusnya ke kanan, titiknya di bawah. B-nya kemana? Masuk atau keluar? Masuk. B-nya masuk ini ya. Titiknya kita sebut dengan titik P. Ini P-nya. B di P. Nah, rumus untuk kawat melingkar, B di P, itu di pusat, itu sama dengan mu 0I dibagi dengan 2A. Di mana A-nya itu adalah ini, jaraknya. Jari-jarinya. Ya. Jari-jarinya itu kita sebut A. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya lingkarannya tidak penuh satu lingkaran. Misalnya lingkarannya terpotong. Hah? Iya, per 2A saja. Enggak pakai P. Nah, ini misalnya seperti ini. Sorry. Bentar. Ya. Ya, ini terpotong nih. Nah, seperti ini. Ini kan berarti nggak full nih. Ya, nggak full. Nah, kalau dia nggak full, seperti ini, maka kita harus bikin pertolongan terhadap pusatnya. Pusatnya kan ada di sini nih. Kita bikin pertolongan. Set. Nah, sudutnya di sini adalah alfa. Berarti ini berbentuk busur lingkaran. Maka untuk cari B di P, kalian ingat untuk mencari busur lingkaran dikalikan dengan apa? Hah? Ini tetap mu 0I nih, ya, dibagi dengan 2A. Cuma kita kalikan dengan ini ini sudutnya alfa. Lalu kalau satu lingkaran penuh sudutnya apa? 360. Oke. Berarti ini kita kalikan dengan alfa dibagi 360 derajat. Ya, seperti itu, Ji. Nah, sekarang ini arusnya mau berapa ampere? 2 ampere. Oke. A-nya mau berapa senti? Berapa senti? No, jari-jarinya. 5 senti. Oke. Sekarang ini sudutnya Ibu akan kasih tahu yang di sini. Jadi bukan yang ini yang dipakai ya. Ini anggaplah sama dengan 120 derajat. Berarti yang ini berapa? 240 derajat. Lalu arusnya mau berapa ampere? Hah? 2 mau juga. Jari-jarinya mau berapa? Masa di sini 5, di sini lebih kecil. Berapa? 2. Oke, ya udah 2 senti. Ya, jadi ini soal nomor satu kali selesaikan lagi. Masih ada yang namanya adalah solenoida. Tinggal dikit toh. Tinggal 2. Solenoida itu adalah kumparan. Nah, seperti ini. Kumparan ini dialiri arus I, ya. Nah, panjang daripada kumparan itu adalah L. Ini panjang kumparannya adalah L. Nah, titik yang mau kita cari adalah titik di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Nah, untuk rumus ini, B di pusat itu sama dengan mu 0 I N. N itu adalah banyaknya lilitan. Ini dibagi dengan L. Nah, untuk B di ujung itu sama saja setengah dari B di pusat. Berarti sama dengan mu 0 dikalikan I dikalikan N dibagi apa? 2L. Ya. Nah, ini untuk solenoida. N-nya mau berapa ratus? 100 lilitan. L-nya mau berapa senti? Hah? 10 senti? 20 lah. I-nya mau berapa? 2 ampere lagi. Langsung sekali yang kedua. Oke, ini berarti soal nomor 5. Satu lagi. Last number. Nah, yang satunya lagi itu adalah toroida. Toroida itu adalah solenoida itu yang berbentuk lingkaran. Ah, jadi Bu gambar lingkarannya dulu supaya gampang gambarnya, enggak bengkok-bengkok. Jadi ini solenoida. Ya, toh. Ya boleh, oh suka-suka aku lah. Loh, ini kan mempermudah toh. Mempermudah. Habis itu ini hapus dulu. Set, kan ya. Jadi bagus gambarnya. Loh. Ini I-nya. Ya ini I-nya keluar. Nah, pusatnya ada di sini. Makanya. Nah, ini R1, ini adalah R2. Jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jari-jari dalam R1, jari-jari luar R2. Lalu jari-jari efektifnya itu A.
di mana A-nya itu rata-ratanya berarti R1 ditambah dengan R2 dibagi dengan 2 ya. Nah, ini titiknya titik P. Nah, B di P itu rumusnya sama dengan mu 0I dibagi 2 pi A, ini kita kalikan dengan N. N itu adalah banyaknya lilitan. N-nya mau berapa? 100, 100 lagi. R1-nya mau berapa? Nah, harus loh, ini dibagi supaya angkamu bagus, jangan sembarang angka. Mau berapa? 5, oke, 5 cm. R2-nya berapa? Hah? 7, oke. 5 tambah 7 bagi 2 kan 6. Ya, oke, nggak apa-apa lah ya. Oke. I-nya berapa ampere? 4 ampere, oke. Dicari Mi B di titik P sama dengan berapa? Soal nomor 6. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Iya, iya, oke. Ini ya. Oke. Cepet tok, cuma kali-kali bagi-bagi aja kok. Iya, oke. Ah? Ya, aja sayang. Ah?